Seperti biasa tidak ada opening di video manapun. Kita lanjut ke PHP OOP dasar 3 ya teman-teman. Jadi kemarin setelah sakit lumayan lama ya, 1 minggu lah ya. Yang bener-bener cuman istirahat doang. Ini kita kembali lagi. Kita akan lanjut masuk ke PHP OOP dasar 3. Sesuai yang dijanjikan seperti di serial sebelumnya ya. Kita di sini bakal lebih banyak praktek. Tapi prakteknya di sini mungkin untuk sesi ngodingnya nanti akan kita forwarding lebih cepat lah. Jadi nanti videonya supaya nggak terlalu melar juga. Teman-teman pause saja videonya ketika nanti teman-teman mau coba tulis ulang kodenya di komputer masing-masing ya. Jadi itu untuk menghindari durasi video yang terlalu panjang ya. Kita nggak mau kayak PHP tutorial 1 ya sampai sekian menit. Itu kebanyakan sesi ngodingnya gitu ya. Jadi kamu mau nanti kodenya udah kita siapkan terlebih dahulu, kemudian nanti teman-teman tinggal pause aja. Nanti teman-teman ketik ulang. Nah nanti di situ setiap kali penulisan codingannya selesai, nanti akan coba kita jelaskan ya. Kalau misalkan memang ada sintak yang sulit dimengerti ya. Oke, yang pertama adalah ini persiapan dulu ya teman-teman. Jadi di episode ini kita belum mulai ngoding, tapi aku kasih tahu dulu persiapannya apa aja yang harus disiapkan ya sebelum lanjutin ke tutorial OOP dasar 3 ini. Jadi kalau teman-teman belum punya pengetahuan sama sekali tentang PHP ataupun MySQL ya teman-teman harus mulai dulu dari tutorial MySQL dasar 1 ya. Kemudian lanjut ke tutorial PHP dasar, kemudian lanjut ke tutorial MySQL dasar 2, kemudian lanjut lagi ke tutorial PHP OOP dasar 1 dan 2. Kalau misalkan teman-teman udah tahu tentang PHP atau MySQL ya, katakanlah teman-teman udah paham PHP natif gitu, pengen coba migrasi atau hijrah ke PHP OOP gitu ya. Kan tutorialnya itu baru teori aja ya, belum ada prakteknya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung skip ke setup Paragon, kemudian setup VS Code dan setup Composer ya. Di sini sudah ada versinya. Yang kita gunakan PHP 8.1. Untuk X-nya ini terserah belakangnya mau berapa aja. Kalau aku saranin ambil yang paling terbaru aja. Begitu juga dengan MySQL, kita menggunakan MySQL 8.0 ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai yang versi lainnya ya silahkan aja. Tapi aku saranin sih ngikutin ini ya. Karena ini kan konteksnya tutorial ya. Jadi supaya menghindari error yang tidak diinginkan, boleh banget teman-teman ngikutin versi yang ada di sini ya. Kemudian kita pakai VS Code versi 1.8x. Kemudian kita menggunakan dbeaver juga untuk browsing database-nya ya. Kita menggunakan versi 23.2. Kemudian teman-teman juga harus setup Composer ya. Composer yang kita gunakan sini adalah versi 2. Terserah mau pakai versi 2 yang terbaru atau versi 2 titik sekian. Tapi yang jelas di sini kita pakai versi 2 ya. Kemudian untuk dependensinya kita akan menggunakan PHP unit versi 10 ya. Kemudian, nah ini tambahan aja ya. Sebenarnya teman-teman nggak perlu nyiapin, cuman teman-teman cukup sekedar tahu front end-nya kita akan menggunakan framework CSS Semantic UI. Di sini teman-teman nggak perlu ribet lah terkait desainnya ya. Kita bakal bikin desain yang sederhana banget. Kemudian kita akan lebih fokus ke PHP-nya aja gitu loh. Karena di sini memang kita bakal belajar praktek tutorial PHP OOP gitu loh. Jadi nanti desainnya aku siapin di episode selanjutnya ya teman-teman tinggal download. Kemudian struktur tabelnya itu diambil dari tutorial MySQL dasar 2 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih belum paham tentang join atau belum begitu paham tentang MySQL, boleh banget berhenti dulu nonton video ini, balik ke playlist tutorial MySQL dasar 1 sama MySQL dasar 2. Karena ya di sini kita mau lanjutin dari struktur tabel dari sana, ketimbang kita bikin struktur tabel baru gitu kan repot lagi nanti. Kemudian kita akan menerapkan metode MVC di sini ya. Jadi pastikan teman-teman cobain dulu tutorial PHP OOP dasar 1 itu untuk pengenalan dunia PHP OOP, kemudian masuk tutorial PHP OOP dasar 2. Di sana bakal dijelasin tentang MVC dan kebutuhan lainnya untuk mempermudah kita dalam mendevelop aplikasi menggunakan cara PHP OOP atau menggunakan cara penulisan OOP ya. Kalau PHP nanti kan jatuhnya prosedural ya. Kemudian unit test akan selalu digunakan di sini. Jadi ini ya, aku sering kena kasus, bahkan aku sendiri pernah ngalamin gitu ya. Aku nggak tahu sama sekali unit test itu apa gitu loh. Jadi aku nggak mau generasi dari orang-orang yang nonton video aku itu juga nggak tahu unit test itu apa gitu loh. Jadi aku mau di sini kita coba menggunakan unit test ya, supaya teman-teman terbiasa menggunakan unit test. Jadi ketika nanti terjun ke dunia industri, teman-teman udah tahu unit test itu apa gitu loh. Jangan sampai awam kayak aku waktu itu lah. Aku nggak mau mengulangi kesalahan yang sama gitu loh. Jadi di sini kita akan menggunakan unit test. Nanti bisa kelihatan deh. Mungkin teman-teman yang belum biasa menggunakan unit test bilang, unit test buat apa sih? Terus juga banyak yang udah tahu dari video PHP OOP dasar 2 ya. Aku bilang memang unit test itu sifatnya opsional, tapi nggak ada salahnya kita tahu dan paham cara pakainya gitu loh. Nah ini untuk struktur tabelnya ya. Sini mungkin struktur tabelnya kelihatan agak ribet, tapi nggak apa-apa. Nanti di episode selanjutnya akan dikasih DAM-nya ya. Jadi teman-teman tinggal jalanin file SQL-nya aja di dbeaver, kemudian nanti teman-teman bisa dapat struktur tabelnya gitu ya.
Tapi nanti struktur tabelnya masih kosongan ya, karena kita memang perlu struktur tabelnya aja gitu. Data kotornya mungkin nanti kita isi sendiri. Kalau teman-teman nggak paham sama sekali cara pakai Dbeaver atau terkait MySQL-nya, nanti teman-teman bisa nonton dulu tutorial MySQL yang pertama sama yang kedua deh. Di sana aku jelasin sedikit tentang cara menggunakan Dbeaver sama tentang MySQL lah. Aku nggak tahu pastinya episode berapa, cuman yang jelas lebih baik teman-teman nonton aja semuanya supaya ya benar-benar paham dan bisa ngikutin tutorial ini gitu loh. Karena ini PHP OOP dasar 3, kita kan full praktek dan mungkin memang playlist ini jatuhnya ya campuran antara tutorial yang sudah pernah kita buat di sini. Karena memang pada dasarnya PHP itu nggak berdiri sendiri ya, dia perlu MySQL, dia perlu Dbeaver juga. Orang-orang biasanya pakai PHP MyAdmin kan, dan karena aku pengen tutorial aku terlihat sedikit berbeda, ya aku pakai Dbeaver gitu loh. Dan biasanya memang di dunia industri orang-orang juga mayoritas yang pernah aku temuin pakai Dbeaver sih. Jadi ya membiasakan diri lah menggunakan tools yang nggak pasaran di dunia pendidikan aja lah ya. Biasanya kan kita kan di kampus atau di SMK, kalau nggak SMPP ya PHP MyAdmin kan. Biasanya itu ya standar ya. Nah di sini kita bakal coba berbeda ya. Kita pakai Laragon, kemudian kita pakai juga yang namanya Dbeaver. Oke, untuk kode editor mungkin terserah deh teman-teman pakai VS Code atau enggak, tapi yang jelas Dbeaver, versi PHP, kemudian Composer sebaiknya mengikuti yang ada di sini. Oke, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Silahkan teman-teman persiapkan dulu semuanya. Nonton aja tutorial yang lainnya, santai aja, nggak usah buru-buru. Karena ketika ada versi PHP yang baru, perubahannya nggak akan begitu banyak kok. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lah. Santai-santai aja nonton tutorial yang lainnya sebelum nonton tutorial PHP OOP dasar 3 gitu loh. Mungkin agak panjang sih episodenya ya, karena ini kalau lihat dari struktur tabel ini lumayan banyak ya yang harus kita buat. Jadi persiapkan diri kalian, kita ngoding di video selanjutnya.